Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Yang utama dengan kesehatan, sehat lahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya dan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya hadir di hadapan para pemirsa, yaitu untuk menyambung yaitu tentang syirik khafi. Sudah bertahun-tahun kita hidup di dalam aguan diri. Ya, sekarang kita yaitu untuk menghilangkan keaguan diri. Baik, sebelum kita masuk kepada bagaimana kita menghilangkan keaguan diri, ini berkenaan yaitu dengan syirik khafi. Sekarang saya ditemani oleh sahabat saya, sahabat setia paling setia ini. Kalau bisa ya setia sampai dunia akhirat seperti itu ya. Makna dia setia di dunia akhirat tidak berkhianat. Kalau ada pun kabar yang dia tetap menyimpannya sampai ke liang lahat. Nah, yang dikatakan sahabat dunia akhirat. Baik para pemirsa dirahmati Allah, sudah bertahun-tahun kita hidup di dalam aguan diri, dalam kesombongan diri, ya. Semua segala sesuatu seolah-olah kitalah yang berbuat, tidak ada unsur yaitu dengan kuasanya Allah, kudrat dan iradatnya. Kita menganggap rezeki yang kita cari itu kepunyaan kita sendiri, tidak ada pemberian daripada Allah. Itulah dikatakan aguan diri. Aguan diri tadi timbul aguan diri itu karena adanya syirik khafi yang tersembunyi, ya. Sudah tersembunyi di lubuk hati yang paling dalam. Ini kembali saya ulangi bahasa saya dalam video yang sudah lewat itu. Jadi yang pertama sekali yaitu apabila kita hendak menghilangkan kesombongan dan juga aguan diri ataupun syirik khafi, maka hendaklah kita sering-sering mengingat akan kematian. Sering-sering kita mengingat akan kematian. Jadi tak kala kita duduk seperti ini, duduk tafakur kita, seolah-olah yaitu nafas yang kita hirup ini nafas yang terakhir. Begitu sakitnya tak kala gelombang sakaratul maut datang menghampiri kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, sakitnya yaitu tak kala malaikat maut datang yaitu menghampiri kita ataupun menjemput, sakitnya bagaikan kambing dikupasi hidup-hidup. Bagaimana mungkin dapat kita bayangkan. Jadi itulah sering-sering kita mengingat akan kematian. Maksudnya bukan hanya sekedar mati jasad, tetapi mati akan aguan diri. Ya, kita hilangkan kesombongan kita. Kita sombong, kita hilangkan keangkuhan kita. Allah sendiri saja kalau Allah sombong mungkin sudah dari kemarin-kemarin mungkin bumi ini akan digulung oleh Allah. Sedangkan Allah sendiri yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Jadi firman ini tinggal kita merenung. Kita berpikir, merenung, tafakur kita. Nah, tafakur ini yaitu jalan satu-satunya kita untuk menghilangkan aguan diri. Duduk kita tafakur kita duduk. Hendaknya ketika kita tafakur itu kita dalam keadaan terlepas dari hadas kecil dan hadas besar. Menghadap kiblat kita, fokus kita pandang duduk kita, duduk begini kita. Duduk kita, fokus kita memandang ke ubun-ubun. Maka disitulah kita tafakur. Berbagai alam nanti akan masuk dalam tafakur itu.
kita sesali ialah alam yang mana dada kita, hati kita penuh sesak dengan dosa. Itulah kita mohon ampun kepada Allah. Segera kita mohon ampun kepada Allah. Tetapi dalam hal ini bukan hanya sekedar kita mohon ampun kepada Allah, tetapi kita juga minta maaf kepada, yaitu kepada kawan-kawan ataupun sahabat ataupun saudara kita yang telah kita zalimi atau bagaimana. Maka kita segeralah kita meminta maaf. Segera kita minta maaf. Jadi kalau dengan Allah, beginilah caranya kita dengan Allah, yaitu untuk menghilangkan aguan diri dan untuk mohon agar Allah segera mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik para pemirsa, tadi dulu kita tafakur termenung kita, jangan tafakur kosong, ya, termenung kita, duduk kita fokus, kita pandanglah ke ubun-ubun. Dengan kita ucapkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, termenung kita tafakur, kita pandanglah ke ubun-ubun. Jadi sehingga pandangan kita tadi tembuslah menembus beberapa alam, yaitu alam yang penuh dosa. Ya setiap yang melakukan ini memang penemuannya berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi yang paling bagus sekali ialah kita akan menemukan alam, di mana alam itu alam yang penuh dosa, dosa masa lalu kita. Jadi kita kenanglah dosa kita itu banyak bagaikan buih di lautan. Segeralah kita mohon ampun, kita teteskan air mata kita, ajak hati kita untuk menangis. Bagaimana dosa kita yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Jadi segeralah kita, kalau masih hidup juga orang tua kita, segeralah kita meminta maaf kepada orang tua kita dan kasihilah kedua orang tua kita, sebab disitulah sumber agar kita bisa sampai, yaitu kepada ridha Allah. Bagaimana hubungan dengan manusia tadi, begitu juga kita perbaiki hubungan dengan manusia agar tidak terhambat tatkala kita nanti, yaitu di yaumil kiamah, yaitu hari berhisab, yaitu untuk penentuan. Namun tak kala itu kita akan dibawa masuk ke satu tempat yang nikmat, itu nikmat surga, maka terhalanglah karena dosa-dosa kita sesama manusia. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa ini terjadi semua dosa itu? Karena masih ada aguan diri tadi, ya, karena masih bersarangnya serik kopi yang senantiasa membelenggu hati tadi. Dia belenggu hati kita sehingga kita selalu berpelukan dengan dosa. Bahkan kadang-kadang kita bangga dengan dosa-dosa. Ya, bangga kita tunjukkan kehebatan kita dengan dosa-dosa kita. Itu berpunca daripada serik kopi semua, ya, daripada serik kopi yang membelenggu, yang telah memborgol kita. Serik kopi ini tidak mau lepas, dia tidak akan mau pergi dari kita kalau tidak kita segerakan, yaitu bertobat kepada Allah dan juga minta maaf kepada handai tolan ataupun saudara-saudara kita yang telah kita zalimi ataupun bagaimana. Jadi gitu. Jadi tafakurlah kita dulu tadi. Kembali saya ulangi lagi. Namun hal ini alangkah lebih baiknya lagi kalau kita datangi, yaitu ahlinya. Ahlinya bagaimana? Mursyid itu yang bisa membimbing kita, yaitu dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi zikir ini ya boleh-boleh saja seperti Nabi Isbat, ya, kembali saya ulang lagi, dalam video sudah ada saya bilang itu Nabi Isbat, Ismuzat, dan banyak lagi zikir seperti Asmaul Husna. Namun kalau bisa zikir tadi hendaklah, yaitu
dengan petunjuk, yaitu mursyid. Dalam artian bukanlah zikir lain tidak bagus, tidak pakai petunjuk. Semua zikir itu bagus. Tetapi kalau kita iringi yaitu dengan seorang mursyid ataupun guru yang membimbing kita, sebab itu pakai kafiat. Itulah zikir tadi yang bisa untuk menghilangkan syirik khafi. Syirik khafi. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi begitulah caranya untuk kita menghilangkan syirik khafi. Jadi untuk menindaklanjutinya apa yang saya kabarkan ini, ya coba para pemirsa kalau hendak hijrah dari yaitu nafsu amarah ke lawamah sampai mutmainah, maka carilah yaitu ahlinya atau guru-guru yang bisa membimbing. Di sini saya pun hanya istilahnya sharing, namun insya Allah saya juga sudah berjalan, ya, sudah pernah saya jalani. Namun pengalaman saya, perjalanan zikir saya ataupun khalwat saya tidak bisa saya ceritakan. Mengapa? Setiap orang menjalani suluk ataupun khalwat itu penemuannya berbeda-beda. Kalau kita lihat rumah suluk itu ada yang menangis, ya bermacam-macam, tapi rata-rata menangis, menyesali diri. Karena selama hari ini sombong, angkuh, congkak. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi bukan maksud saya menggurui. Jadi kalau ada salah tolong dibenahi, kita sama-sama kita benahi. Itu para pemirsa. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Baik, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi